Selamat berjumpa kembali di channel YouTube PT Bima Jaya Indonesia. Setelah 4 episode kita membahas bagaimana mengenerate kemudian mengekspor RSA keypad, maka sekarang saatnya kita mulai belajar bagaimana mengencrypt dan mendecrypt data atau message menggunakan sepasang RSA key, yaitu kita akan mengencrypt dengan public key dan kita akan mendecrypt dengan private key. Kenapa seperti itu? Karena kita mau melakukan message confidentiality, artinya hanya satu pihak saja yang bisa mendecrypt. Karena kita mau konfidensial hanya satu pihak, maka tidak ada pilihan, berarti yang mendecrypt adalah yang private key. Dan karena yang mendecrypt private key, maka yang mengencrypt adalah public key. Ya, jadi ini keunikan dari algoritma asimetrik, yaitu mempunyai key public dan mempunyai key private. Kita akan lihat secara detail satu persatu. Oke, sekarang kita mulai menentukan key pair-nya. Oke, saya akan paste script saya ke sini. Ya. Di episode lalu kita sudah mengenerate RSA key pair dan kita sudah men-save-nya, yaitu kita sudah mengenerate key pair. Ya, key pair-nya ini sebetulnya sama, cuma satu key direpresentasikan dalam format DER, ini format heksadesimal, dan yang satu lagi direpresentasikan dalam bentuk format base64 atau PEM. Cuman kedua file ini belum diprotect dengan passphrase. Ya. Kita akan rubah kedua file ini diprotect dengan passphrase. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mengimport terlebih dahulu, membacanya, kemudian kita mengimport ke dalam key pair. Jadi ini cara membacanya, kita misalnya baca key pair dalam format DER, kita read dalam byte, kemudian setelah kita read, kita bisa lihat ini key pair dalam DER. Kemudian kalau contohnya kita read dalam format PEM, kita read filenya, kemudian kita mendapatkan key pair dalam format base64. Kemudian karena ini sebetulnya key-nya sama, ya di episode kedua atau ketiga kedua ya kita sudah melakukan ini, maka kita hanya perlu memilih salah satunya. Misalnya saat ini kita memilih key pair yang PEM. Jadi nanti kita memakai key pair dari hasil turunan yang PEM. Oke, kemudian kita tahu bahwa kalau kita men-save key pair dengan file yang tidak diformat, tidak diprotect dengan passphrase atau private key-nya tidak diprotect dengan passphrase, maka berbahaya karena setiap orang bisa mendapatkan private key-nya. Seperti contoh di sini, ya setelah dia import, ya dia bisa mendapatkan key pair-nya. Key pair di sini akan ada private key. Oke, sebelum kita men-save dalam bentuk protected, kita load terlebih dahulu dalam format Python. Ya. Oke, jadi key pair-nya tadi saya export key, ya, key pair-nya saya export dalam format PEM dan memiliki passphrase rahasia dengan format PKCS8. Ya, ini menjadi key pair export PKCS PEM export key pair yang diekspor dengan format PEM PKCS8 yang terproteksi dengan passphrase. Kemudian saya hapus file bin, jadi yang ada semua file yang ekstensinya bin saya hapus. Oke, kemudian saya save key pair yang sudah saya ekspor ini menjadi key pair dalam format PEM
PKCS8 passphrase, kemudian saya save ke dalam suatu file. Ya. Kalau kita lihat hasilnya adalah sekarang saya cuma memiliki satu key pair, yaitu key pair format PEM PKCS8 dengan proteksi passphrase. Ya, kalau kita lihat, kita type filenya, maka di sini akan diomong terencrypt dengan triple dash CBC. Ya. Ini key pair kita sudah terencrypt, berarti kita sudah men-save secara aman. Oke, saya bisa men-type key pair dan saya mendapatkan RSA key pair dalam format PyCryptodome, yaitu ada N, ada E, ada D, modulus, eksponen public, eksponen private, kemudian komponen P, key, dan U. Ya, ini sudah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, sekarang kita mau mencoba mengencrypt menggunakan public key-nya. Tentu saja kita harus mengeluarkan public key-nya menjadi suatu key tersendiri. Dalam hal ini saya akan menamakannya sebagai pub key. Oke, saya mengeluarkan public key-nya dengan nama pub key. Kemudian saya akan melakukan encryption RSA dengan metode PKCS1 versi 1.5. Oleh PyCryptodome ini sebetulnya sudah termasuk legacy, jadi sudah ditinggalkan karena memang enkripsi menggunakan public key PKCS1 versi 1.5 ini dirasa kurang aman. Tapi tidak ada salahnya kita melihat. Oke, jadi kita mengimport library PKCS1 versi 1.5 untuk enkripsi menggunakan public key. Oke, kemudian kita melakukan enkripsi langsung. Jadi kita define cipher adalah PKCS1 versi 1.5. Kemudian kita melakukan enkripsi terhadap message dengan public key yang kita miliki. Ya, kita sudah define dengan public key, kemudian kita encrypt message. Message kita adalah to be encrypted. Ya, ini data yang akan kita encrypt message-nya. Nah, kalau kita melakukan enkripsi seperti ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Panjang bloknya adalah sama dengan panjang dari public key-nya, panjang dari public key-nya. Kalau kita ingat, semua contoh kita panjang public key-nya adalah 1024 bit, berarti dalam satu bloknya ada 1024. Dan artinya satu blok itu adalah 128 byte. Jadi hasil encrypted message-nya yang tadi ini cuma beberapa byte, ini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 byte. Setelah di-encrypt akan menjadi 128 byte sesuai panjang public key-nya. Dan setiap kali kita melakukan encryption, hasil encrypted-nya akan berbeda. Ini contohnya kita melakukan enkripsi pertama kali, cipher 1, hasilnya seperti ini. Kemudian kita melakukan enkripsi yang sama dengan public key yang sama dan message yang sama, hasilnya berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada random padding di enkripsi RSA dengan menggunakan public key. Ya, karena kita cuma memiliki panjang message-nya ini di sini 15 byte, kemudian hasilnya adalah 128 byte, maka sisanya ada formatting dan juga ada padding. Ya. Jadi formattingnya ditentukan oleh PKCS1 versi 1.5. Oke, ini cara kita mengencrypt. Nah, cara kita mendecrypt-nya bagaimana? Kita melakukan kebalikannya. Jadi, waktu kita mendecrypt dengan metode PKCS1 versi 1.5,
kita harus mendefinisikan sentinel. Sentinel ini kita bisa generate random. Gunanya apa? Nanti untuk memastikan kalau terjadi error atau kesalahan, maka akan ada parameter yang dipassing ke sentinel ini. Bisa dibaca di manual dokumentasi PyCryptodome. Cuman memang ini dibuat ya, Sentinel ini dibuat untuk mengatasi masalah dari attack terhadap PKCS1 1.5. Jadi memang ini sudah dirasa tidak aman. Ya, tapi kita lihat bagaimana cara mendekripnya. Ya, seperti biasa kita tentukan di server dengan metode PKCS1 versi 1.5 dengan key-nya adalah key pair. Kenapa key pair? Karena kita perlu private key-nya. Kemudian kita langsung decrypt ya, decipher, decrypt. Cipher tag-nya adalah teks yang pertama. Kemudian ada sentinel, hasilnya to be encrypted ya, sama seperti message yang kita kirimkan. Kalau ini saya punya message encryption yang kedua, hasil encrypt yang kedua, saya decrypt menggunakan private key yang sama, ya hasilnya juga sama. Ya, ini encryption menggunakan metode PKCS 1 versi 1.5. Ada metode yang lain yang lebih secure daripada PKCS 1 versi 1.5, yaitu metode PKCS 1 OAEP. Ya, PKCS 1 OAEP, jadi kita import lebih dahulu. Misalnya message-nya adalah you can attack now, artinya metode ini sudah sampai sekarang masih bisa dipakai dan masih dianggap aman. Jadi kalau kita mau melakukan enkripsi menggunakan public key RSA, lebih baik memakai PKCS1 OAEP. Cara mengenkriptnya sama seperti PKCS1 1.5, jadi kita tinggal mendefinisikan encryptnya dengan PKCS1 OAEP, kemudian kita encrypt message dengan public key yang ada, kita akan mendapatkan encrypted message, dan ini sama, encrypted message-nya panjangnya 128 byte, sama seperti public key-nya 1024 bit, dan kalau kita melakukan enkripsi lagi dengan message yang sama dan public key yang sama, hasilnya akan berbeda karena ada tadi random, ya, random padding. Saat kita mendecrypt, ini lebih mudah, kita tidak perlu sentinel di sini, jadi kita mendecrypt saja server text-nya dengan key pair-nya atau dengan private key-nya. Kita akan mendapatkan message-nya, you can attack now. Ya, ini jauh lebih sederhana. Dan sebetulnya kedua-dua metode ini tidak terlalu sulit. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau kita memiliki message yang cukup panjang, sehingga kita mendekatin dengan panjang public key-nya, dalam hal ini contoh kita mendekatin 128 byte, apakah kita masih bisa mengencrypt? Ya kan tadi batasannya adalah 128 byte per block untuk RSA public key 1024. Nah, kalian bisa coba sendiri. Ini contohnya kalau saya memiliki panjang message-nya adalah 90 byte. Message length-nya 90. Waktu saya mengencrypt, maka akan muncul error plain text is too long. Nah, berapa batasannya untuk 1024 bit atau 128 byte? Silahkan dicoba sendiri, cari tahu berapa batasannya dan mengapa batasannya seperti itu. Di dokumentasi PyCryptodome atau kalian bisa search, akan ada penjelasan berapa panjang message yang bisa di-encrypt dalam satu bloknya. Untuk misalnya 2048 atau 3096, 4096, maaf ya, 4096, itu punya panjang message encryption sendiri-sendiri. Silakan dicoba, dan ini menjadi percobaan bagi kita semuanya. Oke, kita sudah sampai di akhir episode kali ini.
yang membahas encryption dan decryption menggunakan encryption-nya dengan public key dan decryption-nya menggunakan private key untuk mencapai confidentiality, dan ini termasuk sangat mudah ya menggunakan encryption RSA. Ada dua metode, PKCS1 versi 1.5 dan BKS1 OAEP. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel YouTube PT Dimarjaya. Sampai jumpa di lain episode. Salam.